Mandawama alal wudu, barang siapa yang mendawamkan atas wudu, akramahullahu ta'ala bisab'ihi shalah, maka Allah akan muliakan dia dengan 7 perkara. Dawamin wudu, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Habis bangun tidur, wudu lagi. Nah, ada yang kesal mah, habis sama bini, wudu lagi. Babak kedua, wudu lagi. Babak ketiga, wudu lagi. Tuh. Apa ya? Pada enggak ya, alhamdulillah deh. Wudunya sekali maksudnya. Barang siapa ini, maksudnya dawam wudu tadi ya. Masya Allah. Jadi Allah akan muliakan dia orang yang dawamin wudu dengan 7 perkara. Apa 7 perkara itu? Taraghubul malaikatu fi suhbatihi. Malaikat termotivasi untuk bersahabat dengan dia. Bakal dikawanin, kawannya bukan sembarang kawan, kawannya malaikat. Orang yang biasa wudu. Ini orang cari kawannya mah setan. Kenapa? Kagak ada wudu, jarang wudu. Biasain. Maksudnya hidupnya tenang, nyaman. Orang duduk sama malaikat itu Masya Allah, bawa ketenangan, bawa kenyamanan, ditolong, dijaga, diraksa ku malaikat. Terus wala yazalul qalamu ratban min katbi sawabihi. Lalu yang kedua, kolam, yaitu catatan amal, kalam catatan amal kita nih, ratban akan selalu basah, min dari sebab katbi sawabihi, mencatat pahalanya, nggak putus-putus. Sejam kita dalam wudhu, sejam dicatat pahala 2 jam ya 2 jam, 24 jam nggak batal-batal, 24 jam seumur hidup nggak batal, ya udah seumur hidup pahala semua tuh isinya. Masya Allah. Apa susahnya? Bukan apa susahnya, mau enggak gitu ya. Paksain, kalau udah biasa mah insya Allah dah ya. Biasa ya. Nah, yang itu yang kedua. Yang ketiga, watasabbaha a'dha'uhu wa jawarihu, dan akan bertasbih anggota tubuhnya dan indera-inderanya semua bakal bertasbih walaupun kita nggak sadar, semuanya tasbih. Terus yang keempat, wala tafutuhu takbiratul ula. Dia nggak bakal luput dari takbiratul ula. Ai ma'al imam, maksudnya bersama imam. Maksudnya kalau orang yang ada wudu mah gampang langsung bisa ngubar, imam tetap bisa ketinggalan, maksudnya bisa buru-buru ngubar. Kalau kita nggak ada wudu kan Allahu Akbar, buru-buru wudu. Kayak anak biasanya begitu tuh, beres qomat baru datang ke masjid, ya nggak bakal ngubar takbiratul ihram ma'al imam. Rasulullah nyebutin apa dalam satu hadis, likulli syai'in safwah wa safwatu shalah at-takbiratul ula. Bagi segala sesuatu ada saripatinya. Ada saripatinya itu bagian terpenting. Kelapa ada saripatinya apa? Santan. Yang paling mahal dari kelapa kan santannya, ya enggak? Segala sesuatu ada saripatinya kata Rasulullah. Nah, wa safwatu shalah at-takbiratul ula. Sedangkan saripatinya sholat adalah takbiratul yang pertama. Maksudnya bersama imam. Kalau kita berjamaah itu nilainya luar biasa. Dulu Imam Abu Hasan Asyadzili dikenal orang yang ulama di zaman beliau itu, ulama khusus punya ilmu kimia. Ilmu kimianya gimana? Dulu dikenal ilmu kimia itu merubah logam biasa jadi emas, logam mulia. Bisa jadi perak, jadi emas. Dengan ilmu, lain karomah, ilmu gitu, jadi ada rumusannya kayak fisika apa kayak gitu ya. Nah, satu waktu ada pemuda yang dengar bahwa Imam Abu Hasan Asyadzili ini punya ilmu demikian. Akhirnya sudah dikubar tuh dari Irak kemana tuh tempat tinggalnya Imam Abu Hasan Asyadzili, dicari, minta diajarin ilmu kimia. Lain mau belajar safinah, belajarnya mau cari biar kaya, biar tajir. Kadang-kadang ada yang begitu ya, niatnya ngawur ya, bukannya nyari ngaji, bukan cari ilmu ya. Biar apa ya. Akhirnya ketemu sama Imam Abu Hasan Asyadzili, ditanya apa maksudmu? Aku mau belajar ilmu kimia. Loh, kan pas belajar ilmu kimia, nggak belajar ilmu yang lain. Nggak, kukuh dia maksa berulang-ulang minta ajarin kimia. Nggak, aku akan ngajarin. Terus aja dari maksa-maksa sampai akhirnya Imam Abu Hasan Asyadzili ngasih, baik kalau begitu, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kamu wudu, kamu setiap batal harus buru-buru wudu. Beres wudu, sholat sunnah wudu. Dan jangan tinggalin takbiratul ihram bersama imam.
Ini takbiratul ihram tuh kayak gimana sih? Imam udah Allahu Akbar, jangan ngobrol lagi buru-buru. Ya. Allahu Akbar, sebelum imam baca Fatihah, kita sudah masuk sholat. Itu disebut takbiratul ihram bersama imam. Itu yang disebut saripati. Salat berjamaah tuh di situ tuh. Jadi kalau Allahu Akbar imam, jangan sampai imam baca bismillah, baca Fatihah bisnya, kita udah langsung berwudu. Kadang-kadang suka gitu ya. Makanya disebutin udah nggak sunnah lagi kalau kita imam sudah takbiratul ihram, kita nggak sunnah lagi, nggak ada sunnah-sunnah lagi yang lain selain buru-buru nguber imam. Belum minyak wangi, udah tinggalin minyak wangi. Belum ini, belum pakai siwak, takutnya misalkan nggak keubar. Lebih utama itu. Karena wah iya nyelip, nah ini nggak keubar, udah tinggalin aja. Saking pentingnya takbiratul ihram bersama imam tadi. Nah akhirnya si orang ini diterima dengan syarat demikian. Tiap kali batal wudu langsung sholat sunnah wudu. Tiap kali ketemu sholat ngubar dia sholat bersama imam tadi takbiratul ihramnya. Nah, sampai hari ke-40 jadi untuk ngalah airnya tadi di sumur ngalah air. Pas ngalah air timbanya keluarnya emas. Dia kaget, kok emas sih? Dilempar lagi, nimba lagi keluar emas, lempar lagi, timba lagi keluar emas. Oh dia akhirnya ngadu ngeluh, ya Syekh ini gimana, aku nih mau wudhu kok keluarnya emas mulu. Loh ini kan katanya pasti kamu mau belajar ilmu kimia. Itu udah badan kamu udah dari ujung kepala sampai ujung kaki udah kimia sekarang katanya, kata Imam Syadzili. Loh enggak, aku pengen wudhu, udah nagih ya. Udah dapetin nikmatnya ya. Dia udah nolak nggak mau ya, udah dapetin ya. Dari fadilah dapetin sir apa sir tadi ya. Ini sama Imam Hasan Syadzili, bukan kita. Itu mah bagian karomah sih ya, itu mah ya. Mintanya ilmu dikasihnya karomah sama Imam Syadzili tadi ya. Nah terus mana sih? Wa idza nama, lalu kalau dia tidur, ba'asallahu ta'ala ilahi, Allah akan utus untuk dia malaikatan, satu malaikat yahfazunahu, jagain dia. Security-nya bukan orang, bukan satpam, malaikat kalau kita tidur dalam keadaan wudu. Min syarri sakolain, dari kejahatan sakolain, dua sakol. Dua sakol ini apa? Dua yang berat, yaitu jin dan manusia. Maka dijaga, dilaksa dari kejahatan jin dan manusia. Insya Allah kalau kita ada wudu mah dah nggak usah takut. Yang jaga malaikat. Yang keenam, wa yusahhilullahu ta'ala alaihi sakaratul maut, Allah akan mudahkan baginya sakaratul maut, nggak bakal susah orang yang ada wudu mah. Yang terakhir, yang ketujuh, wa yakunu fi amanillah azza wa jalla madama ala wudu, dan dia akan selalu ada dalam aman dalam jaminan aman Allah selama dia dalam ada wudu. Insyaallah kalau kita keluar dalam wudu dijamin keamanannya sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya jangan keluar. Ya, apalagi musim katanya lagi masalah gini wabah segala macam ya. Atau misalkan gitu ya, apa aja misalkan lagi musim banyak preman atau apalah begal apa segala macam. Insyaallah kita kalau ada wudu dijaga sama